Shalom teman-teman. Kita kembali lagi di Persekutuan Remaja hari ini. Di sini ada aku, Fani sebagai MC, terus ada Farel, terus ada Rizkia sama Dera. Nah, sebelum memulai Persekutuan Remaja kali ini, yuk kita nyanyi dulu dengan semangat lagu Ku Masuki Gerbangnya. Sebelum kita melanjutkan persekutuan remaja ini, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih telah menempatkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai persekutuan remaja ini. Yang Kau berkati persekutuan ini semoga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, guys, jadi kayaknya bosan nyanyinya lagu belakang. Terus nyanyi lagu apa? Nyanyian baru gitu loh. Lagu apa itu nyanyi? Namanya yang baru gitu loh. Coba aku cek dulu nih. NKB7 NKB yang baru. Oh iya, ada lagu nyanyian baru. Judulnya Gas Gas lah. Teman-teman, kalian misalnya kalau ibadah online gitu hari Minggu pada nonton apa enggak? Di rumah gitu, ibadah bareng keluarga. Jujur aja, jujur nggak apa-apa. Kamu nonton guys? Aku nonton gak nonton. Iya, kamu nonton nggak? Ren? jarang juga sih aku nonton. Ya, kalau aku boleh jujur juga jarang sih nonton ibadah online. Lebih milih nonton Netflix, nonton film daripada ngikutin ibadah. Ya itu sih tantangannya lagi musim pandemi kayak gini, ibadah di rumah. Pendapatmu gimana? Memang benar sih, kita mengikut Tuhan itu cukup susah. Ya, contohnya begini aja, nonton buat ibadah online aja kita juga kadang nonton, kadang lebih lain. Itulah. Yaudahlah, daripada kita musim-musim gini, kita mendengar untuk menguatkan iman kita mendengarkan firman Tuhan dulu tentang bisa melakukan kebenaran di tengah dunia ini.
di sini di Irak. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan Komisi Pemuda Remaja pada sore hari ini. Tentunya teman-teman tidak lupakan tadi ibadah pagi pada pagi hari tadi untuk ibadah online ya. Memang selama ini kita semua hidup di dalam dunia digital. Tentunya sangat susah penyesuaiannya, apalagi kalau kita sudah terbiasa di dalam hidup zona kenyamanan ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Ini sebenarnya sama dengan tema ibadah pada pagi hari tadi. Nah, teman-teman, tentunya kita akan memulai sebelumnya kita akan memulai persekutuan KPR ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ketika pada sore hari ini kami dapat kembali untuk mengikuti persekutuan ibadah secara online, yaitu KPR. Engkau berkati akan pembacaan Alkitab ini, Engkau berkati akan perenungan pada sore hari ini, dan biarlah kami sebagai remaja dapat menyatakan kebenaran Kristus di dalam hidup kami. Tolong Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang dikatakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua ketika kami akan mengikuti persekutuan kami secara online. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mulai membahas di dalam tema sore hari ini, yaitu tetap nyatakanlah kebenaran Kristus. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana ya di dalam suasana masa pandemi atau COVID-19 ini, di mana semua orang harus terbiasa untuk menyesuaikan diri, untuk mulai new normal, yaitu suatu kebiasaan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan kita yang lama ya. Nah, teman-teman, tentunya kita akan sering mengalami ya. Jadi kakak dulu juga sewaktu masih remaja juga dulu masih teringat bagaimana untuk menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kakak ya. Sebagai contoh, ketika kakak masih berumur SMP atau ketika masih SMA, kita semua tentunya yang dinamakan kuper ya. Nah, ada istilah kuper. Nah, kuper itu adalah kurang pergaulan. Nah, kalau kita lihat ya, dulu memang istilah ini sering sekali dipergunakan ketika seseorang tidak punya teman, tidak punya sahabat,
artinya suka mengurung diri sendiri, suka di kamar, tidak suka dolan atau bermain. Nah, apalagi kalau tidak bisa mengikuti kebiasaan orang-orang di zaman itu. Ya, misalnya saja kalau kita punya kebiasaan merokok, ya, kalau lingkungan kita kebiasaannya adalah merokok, teman-teman kita mengajak kita merokok, teman-teman kita mengajak kita minum, ya. Nah, tentunya kita yang tidak terbiasa merokok atau terbiasa untuk minum tentunya sangat sulit dan sangat menderita karena kita pasti akan dijauhi. Tetapi kalau kita sebagai seorang remaja Kristen, kita harus tetap teguh, tetap berpegang pada kebenaran, yaitu apa? Bahwa rokok itu tidak baik, bahwa minum minuman keras itu tidak baik, ya. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang remaja Kristen pun harus menyadari bahwa memang tidak mudah untuk hidup sebagai seorang Kristen di tengah dunia ini. Banyak hal yang bisa menjadi penghambat atau ancaman, ataupun kita sukar sekali untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kita yang memang tidak 100% Kristen, ya. Nah, akan sangat sulit kalau kita tidak punya keyakinan yang teguh. Tetapi ketika kita melihat, ya, daripada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai 13, di situ Yeremia adalah seorang nabi. Nah, dia adalah seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang susah sekali untuk hidup taat, susah sekali untuk menurut Tuhan, menurut Tauratnya. Nah, kalau kita lihat bahwa Nabi Yeremia pun mengalami pergolakan hati, ya, mengalami kesulitan ketika dia sebagai seorang nabi, tapi dia harus menyatakan kebenaran Kristus, menyatakan kebenaran akan hukum Taurat pada waktu itu di depan semua bangsa Israel. Tetapi dia tetap beriman teguh, dia tetap punya pendirian, dia tetap punya prinsip bahwa dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun ada banyak ancaman, walaupun banyak sekali hambatan, tantangan, ya, bahkan ojekan, olokan, semuanya itu akan dihadapi oleh seorang Nabi Yeremia ini. Teman-teman, kita akan mengobrol sejenak dengan remaja. Nah, kita akan mengobrol bagaimana menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah temannya yang mungkin berbeda dengan lingkungan Kristen. Saya akan panggilkan Jesse, mari. Nah, kita akan mengobrol sejenak dengan Jesse, yang kebetulan adalah putri saya yang kedua. Nah, Jess, bagaimana menyatakan kebenaran Kristus sewaktu kamu masih SMP, di mana banyak temanmu yang mungkin berbeda secara prinsip, berbeda secara kelakuan, berbeda secara pendidikan rohani. Mungkin Jesse bisa memberikan kesaksian sedikit bagaimana Jesse bisa tetap untuk hidup menyatakan kebenaran. Ya, sebenarnya menyatakan kebenaran itu adalah melakukan hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Walaupun banyak sekali yang bertentangan dengan sifat-sifat duniawi ini. Saya pribadi sangat melewati masa-masa ini, khususnya saat SMP dan SMA. Waktu itu, teman-teman sepergaulan itu sangat senang untuk berkata kasar karena bagi mereka itu bisa menyambungkan komunikasi dan bisa menambah teman dengan berkata kasar dan seru gitu bagi mereka. Dan sempat waktu itu kelas 8 saya juga terjerumus bersama teman-teman saya
yang selalu berkata kasar setiap hari atau mengejek teman-teman dengan nama orang tuanya, dan itu merupakan hal yang wajar saat itu. Tapi saya sadar kalau ternyata hal yang saya lakukan dan teman-teman itu adalah salah dan bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Maka saya mencoba merubah diri untuk kelas 9, naik kelas 9, saya berusaha tidak berkata kasar lagi. Walaupun sangat susah, karena setiap hari saya selalu berkata kasar, saat ini saya tidak pernah berkata kasar. Dan teman-teman saya kayak menganggap saya berubah, kenapa gitu kan, udah nggak berkata kasar lagi, kenapa jadi nggak seru gitu. Tapi saya tetap memegang prinsip bahwa ayo aku mau belajar untuk tidak berkata kasar karena itu bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Terus saat SMA, karena kebetulan saya sekolah di negeri, jadi saya sangat merasakan, dan kebetulan Kristiani dan Katolik di sekolah negeri saya itu sangat minoritas. Jadi kami harus benar-benar menjaga dan berperilaku baik agar agama kita itu tidak dijelek-jelekan dengan siswa yang beragama lain, karena mereka juga berpandangan bahwa gimana sih agama kita gitu kan. Ada beberapa teman saya yang beragama Kristiani yang tidak menunjukkan sikapnya dengan baik, tetapi saya juga berusaha dan menasihati mereka agar sebagaimana kita anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, kita juga harus menjaga gimana sih gambaran Tuhan agar tercipta di dalam hidup kita, agar teman-teman yang minoritas itu juga bisa dilihat baik dengan teman-teman yang berbeda agama begitu. Nah, Jess, Papi mau tanya nih, misalnya waktu itu Jessie pernah nggak diejek, wah kamu ini sok suci, kamu ini sok kudus, kamu sok alim, ngapain sih kayak gitu, kan kita masih remaja, ayo bersenang-senang saja, nggak usah menyangkut-nyangkut agama. Pernah nggak dapat perlakuan seperti itu, ejekan? Ya, yang jelas sih aku pernah ya, karena teman-teman tuh pasti heran kayak, loh tiba-tiba aku berubah, nggak mau berkata kasar atau tidak mau ikut yang hal-hal nakal gitu kan. Tapi aku juga menasihati mereka sebenarnya kayak jangan kayak gini juga dong gitu kan, ini tuh nggak benar gitu kan. Sedikit-sedikit juga nasehatin, dan aku juga bisa merubah beberapa teman untuk bisa menjadi lebih baik, karena aku tahu kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ketika Jessie menasehati, apakah ada rasa segan, malu, atau rasanya gimana kayak gitu? Apakah mungkin Jessie juga mendoakan teman yang akan dinasehati? Iya, sebenarnya yang pertama aku rasakan sih takut ya, karena nanti takutnya pas aku nasehatin temen tapi mereka malah menjauh atau malah mengejek-ngejek aku. Tapi sebelum itu aku berdoa dulu di rumah untuk mereka yang mau aku bicarakan agar bisa merubah diri mereka, bisa menjadi lebih baik. Terus aku ngomong pelan-pelan, akhirnya mereka ngerti dan akhirnya mereka juga berubah menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana teman-teman untuk kesimpulan persekutuan KPR pada sore hari ini? Kakak ada beberapa kesimpulan yang bisa kakak simpulkan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga di dalam setiap tindakan tingkah laku kita supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Alias kita harus menjadi teladan di dalam sikap hidup kita, di dalam perkataan kita, tindakan kita maupun pikiran kita. Yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri, merasa sok pede, sok yakin, tetapi kita harus mengandalkan kemampuan daripada Tuhan saja yang memampukan kita ya untuk selalu menjadi saksi-saksi yang hidup. Yang ketiga, kita sebagai seorang remaja Kristen harus
menjadi senjata-senjata kebenaran Allah di tengah-tengah dunia. Karena kita pun sebagai seorang Kristen jangan lupa bahwa kita mempunyai suatu amanat agung, yaitu perintah agung, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, sekian persekutuan KPR kali ini, dan kita akan berjumpa pada minggu depan, dan kita akan terus berharap bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas persekutuan KPR pada sore hari ini, di mana kami dapat belajar bagaimana menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah lingkungan kami. Mungkin banyak ejekan, mungkin banyak hinaan, mungkin banyak cobaan, bahkan ancaman ketika kami menjadi saksi-Mu di tempat kami berada. Tapi tolong Bapa, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi teladan-Mu di dalam lingkungan kami, baik di rumah kami, maupun sekolah kami, maupun di lingkungan pertemanan kami. Engkau berkati kami sebagai remaja Tuhan, biarlah kami pun dapat menjadi remaja yang dapat menjadi senjata kebenaran daripada Allah saja. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus berdoa agar masa pandemi ini akan segera berakhir, dan biarlah kami pun dapat kembali untuk memulai hidup yang normal. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana Pan tadi berkelan dengan firman tadi, apa yang sudah dikuatkan? Ya, setelah aku mendengar firman tadi, aku juga sudah merasa dikuatkan, dan aku sadar bahwa perbuatanku yang sebelumnya itu yang nonton film, terus gak nonton ibadah online itu salah. Habis itu aku ngikutin ibadah, gak malah nonton film atau ngapain gitu. Nah teman-teman, sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan. Untuk link persembahan ada di awal tayangan persekutuan remaja ini atau di Getah Kasih. Sambil kalian memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Ini. Yesus, berkatilah persembahan yang telah kami beri, supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi sesama. Dan kami juga turut berdoa untuk bangsa ini, supaya dapat menghadapi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan juga yang sedang menghadapi. Berkatilah kami semua dan beri kami semua kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus tetap berjalan dengan Kristus Tuhan kita ya. Dan kita akan bertemu minggu depan jam 4 sore.